Oke, berikutnya kita masuk ke load distribution. Jadi load distribution ini kalau adik-adik pahami ya, setiap pelat itu kan menanggung beban dari atasnya ya. Setiap pelat menahan beban dari atasnya. Nah, kalau misalkan pelat itu kita punya seperti ini ya, adik, seperti ada di gambar, kita punya pelat yang ini dengan bentuk persegi, di mana ada kolom A, B, C, dan D. Panjangnya itu sama ya, sisi 1 sama sisi 2 itu panjangnya sama. Nah, kalau ada beban di atas pelat, maka pembagian pelatnya itu sudutnya, prinsipnya adalah sudut 45 derajat ini. Jadi pelat itu kan menumpu ke balok ya, Dik. Ini kan balok ini. Ini balok, ini juga balok, ini juga balok, ini juga balok. Nah, pelat ini kan menumpu pada balok. Jadi pendistribusiannya adalah menuju ke balok. Beban yang ditahan oleh pelat, maka dia akan didistribusikan ke tumpuan. Tumpuannya kan balok ya. Jadi distribusinya itu memegang prinsip 45 derajat ini. Jadi kita bagi dari sudut ke sudut. Dari sudut A ke sudut B, titik A ke titik D, titik B ke titik C. Dibagi masing-masing 45 derajat, maka akan membentuk suatu distribusi gaya. Nah, kebetulan kalau bentuknya persegi, maka dia akan terbagi sama rata di keempat sisinya. Menjadi beban segitiga. Jadi si balok ini nanti akan menerima beban segitiga gitu, limpahan dari pelatnya. Seperti itu konsepnya. Jadi katakanlah kita ambil di sini balok AB ya, kita ambil balok A sampai B. Terus kita bawa ke sini nih. Balok A sampai B, panjangnya L1, kemudian ada beban segitiga, di mana puncak beban segitiganya adalah GL per 2, di mana G-nya itu terdiri dari GD dan GLL. Tergantung hitungnya nanti mau pakai kombinasi atau tidak. Kalau pakai kombinasi ya GD dan GLL-nya, GDL dan GLL-nya dihitung sendiri-sendiri. Tetapi kalau tanpa faktor beban atau faktor pengali, artinya pengalinya hanya satu, ya bisa langsung dijumlahkan seperti itu. Nah, kemudian jadi kan ceritanya di struktur itu pelat itu menumpu ke balok, balok itu menumpu ke kolom gitu kan. Jadi beban dari pelat didistribusikan ke balok menjadi beban segitiga seperti ini. Kemudian dari balok itu kan disalurkan ke kolom ya. Katakanlah balok yang AB ini, maka dia akan menumpu pada kolom A dan B. Kolom A dan B, karena dia tumpuannya balok, maka dia akan memberikan perlawanan atau reaksi tumpuan. Nah, reaksi tumpuannya itu bisa dihitung dengan GL kuadrat per 8 ini. Tuh. Itu untuk yang persegi. Nah, sekarang ceritanya yang terjadi di lapangan, pelat itu kan tidak selamanya persegi ya, bisa persegi panjang. Kalau persegi panjang, prinsipnya sama, yang harus dilakukan adalah menarik garis 45 derajat dari masing-masing titik kolom. Maka akan terjadi bentuk seperti ini. Ini dikenal dengan metode envelope. Kalau L2 per L1-nya, ini L2 adalah sisi panjangnya, dibagi sisi pendek, itu kurang dari 2, maka berlaku sistem pembagian gayanya seperti ini. Tetapi, kalau kita bicara hal sebaliknya dari ini, kalau L2 per L1 kebetulan lebih dari 2, maka distribusi gayanya hanya diarahkan ke balok yang sisi panjang, atau ke si distribusi ini diarahkan ke arah pendek. Jadi larinya kotak ke BD dan kotak ke AC gitu. Ini kalau L2 per L1-nya lebih dari 2,0 seperti itu. Nah, ini contoh perhitungan beban ke pelat ya, beban mati. Itu ada unsur berat sendiri pelatnya, kemudian finishing adukannya, ada marmer, granit, keramik, ada plafon dan rangkanya, ada ME-nya. Kemudian totalnya ketemu 397 kg per meter persegi. Sedangkan beban hidupnya, kebetulan ini gedungnya adalah apartemen.
Jadi diasumsikan saja semuanya sama ya kalau apartemen, karena kalau apartemen tidak ada fasilitas-fasilitas yang itu sangat signifikan sekali selain kamar. Jadi diasumsikan semuanya untuk rumah tinggal atau sebesar 250 kg per meter persegi. Nah, selain kita bicara beban secara individu, kita juga bicara beban kombinasi, karena nyatanya ketika struktur itu bekerja, dia tidak hanya dibebani oleh satu tipe beban saja. Beban mati itu kan ada terus ya, beban mati itu ada terus. Kemudian beban hidup kan kadang bukan kadang ya, kalau misalkan gedung itu memang dibangun untuk tempat jual beli atau aktivitas manusia, maka akan ada manusia yang lalu lalang di situ, kemudian ada barang yang berpindah di situ. Artinya ada dua jenis gaya yang bekerja di situ dalam waktu bersamaan. Jadi berat sendiri atau beban matinya kan dia sepanjang hayat, dia tetap bekerja, tapi ada beban tambahan berupa beban hidup gitu. Jadi beban mati dan beban hidup bisa bekerja bersamaan. Atau bahkan ada lagi yang lain dengan gaya dorong dari angin atau kemudian akibat dari gempa. Nah, itu kalau dimasukkan ke perhitungan struktur, maka dia akan menghasilkan suatu kombinasi beban atau beban-beban yang bekerja secara bersamaan. Gitu. Ini adalah contoh dari SNI. Jadi kalau unsurnya hanya dead load saja, maka dibesarkan sampai 40%. Artinya ini untuk antisipasi ya, untuk antisipasi supaya kalau ada penambahan beban, struktur ini tetap mampu menahan. Kemudian ada 1,2D plus 1,6 L plus setengah LR atau R. Nah, ini maksudnya untuk yang kombinasi kedua ini beban DL-nya dibesarkan sampai 20%, tapi di lain sisi live load-nya itu dibesarkan sampai 60%. Nah, kira-kira seperti itulah konsep load combination itu. Intinya adalah mengkombinasikan beban-beban yang sebelumnya bekerja, tetapi pekerjaan ini didasarkan oleh SNI. Jadi sudah ada peraturannya gitu.